Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita bersama-sama berdoa menuntut ilmu ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, kali ini kita akan belajar tentang puasa. Sebelum itu, biar lebih semangat, Pak Fatur tanya dulu ya, apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Baik, kali ini Pak Fatur akan belajar bareng-bareng ya. Kita akan belajar tentang sunnah puasa dan hal-hal yang makruh dilakukan saat bulan puasa. Jadi Pak Fatur akan menyampaikan 5 hukum. Teman-teman pasti udah tahu semuanya ya. Ada yang wajib, terus sunnah, apalagi mubah, terus makruh, dan yang terakhir haram. Nah, karena kita sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan, maka kita harus menyibukkan dan memprioritaskan aktivitas yang wajib dan yang sunnah. Ya, kalau mubah itu sekali-sekali saja. Contohnya menonton televisi, main game, ya. Terus yang keempat itu apa tadi apa? Makruh. Nah, kalau makruh ditinggalkan. Nah, nanti kita pembahasannya tentang makruh. Dan kalau yang terakhir haram. Nanti kalau haram dicampakkan. Nah, ya, agar bulan Ramadan kita itu penuh manfaat dan penuh pahala yang kita raih, maka ada beberapa hal yang disunahkan atau dianjurkan ketika kita menjalankan ibadah puasa. Yang pertama, dianjurkan makan sahur. Dan waktu makan sahur yang lebih utama adalah diakhirkan. Tidak di tengah malam, tetapi lebih dekat ke waktu subuh. Itulah yang lebih baik, sebagaimana ada hadis yang dari Anas yang berbunyi, Zaid bin Sabit yang pernah makan sahur bersama Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Anas mengatakan kepada Zaid, berapa lama waktu Nabi Muhammad SAW itu makan sahur dengan waktunya azan waktu sholat? Zaid mengatakan bahwa waktu Nabi Muhammad SAW itu makan sahur ketika sekitar 50 ayat Al-Quran yang dibaca. Hadis riwayat Bukhari. Maka ini menunjukkan kata para ulama bahwa makan sahur yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sangatlah dekat dengan waktu ditegakkannya sholat subuh. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makan sahurlah
karena pada sahur itu ada keberkahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Walaupun sahurnya hanya dengan seteguk air, tetap mendapatkan kesunahan puasa. Kemudian selain itu, yang disunahkan lagi yaitu ketika kita berbuka. Dan berbuka di sini diperintahkan disegerakan. Artinya, ketika tenggelamnya matahari itu tiba, maka kita diperintahkan langsung untuk berbuka. Karena inilah tanda kebaikan seorang muslim. Karena kata Nabi Muhammad SAW, manusia itu akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan waktu berbuka puasa. Hadis riwayat Bukhari. Dan dianjurkan ketika berbuka makan rutop, tamir. Kalau tidak ada, maka gantinya dengan air. Rutop di sini maksudnya adalah kurma basah, dan tamir yaitu kurma kering. Dan selanjutnya, ketika berbuka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, di antara waktu terkabulnya doa adalah ketika seseorang itu berpuasa saat dia itu berbuka. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya dianjurkan ketika berpuasa memberi makan berbuka puasa. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun juga. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian selanjutnya dianjurkan banyak melakukan amal kebaikan. Di antara yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, kita memperbanyak sedekah, zikir, membaca Al-Quran, dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Karena Nabi Muhammad SAW ketika bulan Ramadan beliau sering menghatamkan Al-Quran. Dan yang terakhir, hendaklah kita meninggalkan kata-kata kotor, hal-hal yang sia-sia, juga meninggalkan maksiat. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata kotor ataupun dusta, lantas dia itu mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak lagi peduli pada makan dan minum yang ditinggalkannya. Ya, sekarang kita belajar tentang hal-hal yang makruh dilakukan saat bulan puasa, yaitu amalan yang boleh jadi dilihat seperti biasa, ya, namun sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak mengandung dosa. Jadi itu amalan yang makruh. Sekarang Bapak Tur akan menyebutkan amalan atau perilaku yang makruh. Bapak Tur akan menyampaikan hanya 4, ya, hanya 4 perilaku yang makruh saat
di bulan puasa. Yang pertama, banyak tidur. Jadi aktivitasnya itu tidak produktif atau tidak bermutu. Nah, kalau kita tidur, pasti banyak amalan yang ditinggalkan. Yang tadinya kita bisa melakukan sesuatu yang positif ya, tapi kalau kita tidur, peluang untuk kita zikir, peluang untuk kita tilawah, dan peluang untuk melakukan aktivitas yang baik akan hilang. Ya, selanjutnya yang kedua, yaitu berinteraksi dengan air yang berlebih. Maksudnya kita sering memperbanyak kumur. Waktu di siang hari sering berkumur, atau kita sering mandi, dikit-dikit mandi, atau sering berenang. Jadi itu berpotensi masuknya air ke kerongkongan. Jadi itu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak mengandung dosa. Ya, selanjutnya yang ketiga, ini khusus untuk ibu-ibu atau emak-emak yang menyiapkan makanan untuk berbuka atau menyiapkan bukaan puasa. Biasanya mencicipi makanan, jadi itu makruh. Jadi kalau bisa ditinggalkan karena berpotensi membatalkan puasa. Terakhir, yaitu menghabiskan waktu atau melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat atau kurang bermanfaat. Jadi itu yang hal-hal yang makruh yang dilakukan saat bulan puasa. Jadi ada 4. Yang pertama apa? Yang pertama, banyaknya tidur atau bermalas-malasan. Yang kedua, berinteraksi dengan air yang berlebih. Terus yang ketiga, mencicipi makanan. Yang terakhir, menghamburkan waktu atau menyia-nyiakan waktu untuk melakukan perbuatan yang kurang bermanfaat. Jadi itu yang bisa Pak Watu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.